Menurut lu transportasi umum Jakarta gimana? Senang menjalani itunya? Kalau motornya di dalam rumah nggak apa-apa ya. Cek. Nah, Udah mulai nih? udah dong. Ini kita mau ngasih lihat setup baru kita. Setup baru tuh apa tuh? Ini alat-alat kita alat-alat baru. Wis. Dari kita, ini btw kita syuting di kosan. Kosan yang dialih-fungsikan sebagai studio. Daripada hutan dialih-fungsi. Waduh, bahaya itu. Tiba-tiba ada sukun kan. Buah sih sebenarnya sukun tuh. Gorengan. Buah tapi jadi gorengan. Tadinya buah. Oh bisa buat jadi gorengan. Bisa, pisang. Goreng. Iya. Iya. Pinter. Iya. Sebetulnya kita syuting pakai alat seadanya. Wes. Seadanya kita cuma pakai webcam. Webcam. Ini kalau kita tahu nih cuma pakai webcam dulu pas episode pertama. Yes. Ini episode kedua. Tuh. Episode pertama kita cuma pakai webcam, terus juga kita kebetulan punya mic. Wireless ya. Mic wireless kebetulan. Suaranya oke lah. Suaranya ya bisa diadu sama mic. Mick Jagger. Kita baru merintis. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan ahli, kita bukan motivator, dan kita bukan zakar. Pakar. Kita bukan pakar. Jadi kita cuman dua orang yang pengen ngobrol aja udah, ya kan? Tuh. Jadi apapun pembahasannya, statementnya, kalau ada yang salah-salah ya mohon maaf lah. Tuh. Yuk, Yo, gimana yo? Mas jangan over ya, Mas. Lu nggak siap jadi artis. Maaf. Gimana Jok hari ini? Lo ada kerendeman apa nih hari ini nih? Wah, banyak nih randomnya kali ini nih. Yang ini yang ini aja. Yang tadi lo salah naik Transjakarta TJ. Benar naiknya. Naiknya benar. Koridornya benar. Dari mana? Jadi gua habis dari Sudirman. Berarti halte kebetulan dekat sama halte karet. halte karet. Iya. Transjakarta ya. TJ. Benar. TJ. Berarti dari Transjakarta. halte TJ karet. Betul. Terus kebetulan gue belum familiar lah sama halte itu. Gue biasa main di daerah ini kan, Selipi Tanjung Duren ya. Selipi Tanjung Duren. Gue gimana ya dari karet ke Selipi gitu kan. Oke, terus Terus lagi malas searching aja pengen nanya. so tahu aja ya. So tahu So jawabannya. tahu. Oke. Benar nanya nih. Tujuannya ini ya koridor 1. Nanti turun di apa? Nah, gue lupa tuh namanya. Nah, ini benar nggak salah. Turunnya salah. Iya. Terus Gitu. Harusnya gue turun di Gerbang Pemuda. halte Gerbang Pemuda Iya. namanya. Terus nanti naik koridor 9 tuh yang Tanjung Duren. Grogol gitu. Oh, Grogol, oke. Terus gue buka HP bentar doang. Kayak gue kedip doang bentar kayak kok tiba-tiba gue dengar beritahuan nyuk Apa tuh? jagung tiba-tiba kata gue kok tiba-tiba ke jagung. Oke. Seingat gue ke jagung tuh dekat Blok M gitu kan. Iya, Blok M. Makin jauh. Terus? Gitu. Udah gue akhirnya nyampe Blok M. Literally Blok M. Beneran Blok M, bukan Blok M, bukan Blok M-an enggak. Iya, Blok M nih. Oh, yang ini. Kantor Gojek. Pasti pada tahu lah itu. Nggak, berarti dari Gerbang Pemuda ke lu nyadarnya itu udah berapa halte lewat itu? Nah, gue nggak tahu. Kayak lu bukan kedip ya, merem lu. Iya kayaknya makanya ya kata gue. Menghayati Wah itu mana di jam sibuk. jam macet-macetnya gitu kan jam 6 lah. Ya udah gue balik lagi ke naik MRT, gue jalan dulu nih ke MRT BCA Blok M. Blok M, terus gue beli roti dulu tuh. Nggak penting. Nggak penting ya. Nggak penting, Oke. nggak penting. Terus akhirnya gue nanya kan ini yang lebih dekat yang mana ya Mbak? Terus ke Ben Hill, MRT-nya Bendungan Hilir. Oh, ada. Ada. Oke, baru tahu gue. Terus Nah terus ya udah dari situ gue naik busway lagi, baru deh ke Gerbang Pemuda. Dari Gerbang Pemuda baru gue naik koridor 9. koridor 9 berarti ini Kebun Jeruk ya tujuannya. Dia tuh dari Pluit. Arahnya Pluit dari mana ya? Pokoknya itu salah satu koridor yang orang Jakarta banyak yang naik lah. Berarti lo
panjang banget perjalanan lu ya. Yang jatuhnya muter-muter sih. Tapi menurut lu Hmm. transportasi umum di Jakarta kan lu akhirnya lu mau nggak mau naik transportasi umum kan? Iya, akhirnya gue cobain. Biasanya lu kerja naik motor, Iya, naik kendaraan pribadi lah. benar. Sekarang lu naik transportasi umum di Jakarta, menurut lu transportasi umum Jakarta gimana? Bagus. Bagus ya? MRT. MRT yang paling bagus. MRT ya. Cuman MRT. gue belum nyobain MRT sih. Tapi tadi kan sempat MRT tuh rapih lah, gitu kan. Oh, Bersih, terus teratur. Terus Transjakarta juga sebenarnya bagus. bagus sih, sebenarnya dingin nih. Dingin banget. Dingin. Kan suka ada tuh terakhir konten yang videoin keluar dari lumpur ya. Iya. Dingin banget terlihat tuh. Udah berembun. Rajin tuh pada keluar. Udah cepet pada Dumpling ya. Terus Emang saya memang terkenal emang gitu. sedingin itu sih. Lu terakhir naik DJ kapan? Baru. Enggak, kalau gue emang sukanya lebih suka naik transportasi umum kalau di Jakarta ya. Iya sih. Karena gue kerja juga kalau dari Bogor ke Jakarta naik KRL. Lebih enak transportasi umum menurut gue daripada naik kendaraan pribadi, karena kan pertama biayanya lebih murah. Iya, betul. Lu naik KRL, kalau gue nyampe stasiun Pancasila dari Bogor. Oh, Bogor stasiun Pancasila. oke. Itu gue 3.000 KRL. Iya kan, pulang pergi 6.000. Terus dari stasiun ke kantor gue naik Jaklingko gratis. Iya. Jaklingko gratis. Keren tuh. Iya kan. Ya kalau misalnya Jaklingko penuh nih atau buru-buru, gue naik Gojek juga cuma 10.000. Iya, Gojek hemat. Tapi gue nggak tahu sih, katanya kasihan abangnya, cuman ya kita nggak tahu lah kalau disediain sama Gojek. Jadi kita pakai aja Kita pakai fasilitasnya. Ya, tapi walaupun nggak hemat juga, cuma 16.000 worth it sih kata gue. Benar-benar. Jadi sedangkan kalau misalnya gue naik motor, perjalanan dari Bogor ke Jakarta itu gue bisa 100.000 bensin. Kan kita kan motor kebo. Iya kan. Aus tuh. Aus mulu. Aus tuh. Sahabat Pertamina banget motor gue tuh. Itu dia. Emang lebih nyaman. Gue juga lebih nyaman kalau perjalanannya akses Jauh. transumnya bagus, enak tuh. Tapi baca rutenya susah nggak kata lo? Menurut gue susah. Susah. Buat yang nggak biasa susah lah. Iya sih. Bener-bener, kecuali memang udah hafal wilayah Jakarta ya, jadi kayak. Tapi kalau kata gue, kalau misalnya kayak kereta, KRL, MRT gampang. Ya sih, kalau KRL kan ada Green Line. Iya, benar, gampang tuh bacanya. Jadi kalau kita download juga nih atau ngeliat di petanya juga gampang. Benar. Dari Bogor ke kota. Apalagi sekarang lebih gampang. Bogor, dari stasiun Bogor itu cuma ada ke stasiun Jakarta Kota atau ke Manggarai. Iya, cuma jadi lurus doang ya kan. Kalau dulu kan Bogor bisa ke Tanah Abang, ya, lebih susah. Jatinegara. Iya, sekarang transitnya di Manggarai menurut gue lebih enak. Benar. Jadi lu tinggal mau kemana, mau ke Tanah Abang, lu naik ke peron yang ini. Kalau mau ke daerah Bekasi, benar, yang ini. Jadi enak sih kalau kata gue. Iya. Yang susah itu emang kalau gue sebagai bukan orang yang tinggal di Jakarta atau yang pakai cara di Transjakarta, itu rute Transjakarta. Iya, benar, susah banget. Koridor ada 9A sama 9B kalau nggak salah. C juga. Apa ini? Iya nggak sih? Ini kemana? Kemana kata gue? Padahal sama semua harusnya ya. Tapi the bestnya sih petugasnya. Kalau kita nanya ya dilayani, dikasih tahu. Appreciate lah buat. Kecuali orang-orang yang nggak mau nanya gitu kan. Gue nanya. Cuman lebih ke nggak bisa dikasih tahu lagi. Nanya kok gitu. Tapi asik lah naik Transum lah ya kita ya. Asik. Lebih murah dan juga lebih enak lah ya. Iya. Apalagi lu daerah sini ke halte TJ dekat. Dekat Jalan Tanjung Duren dari Tanjung Duren ke Tanjung Duren, Tanjung Duren. Iya, maksudnya masih halte Tanjung Duren. Benar. Iya kan, dekat. Benar. Cuman mungkin ada beberapa juga yang akhirnya ngeluh Nyu, karena dempet-dempetan. Iya sih. Nggak semua TJ ada yang kayak harus nunggu tuh 30 menit sekali. Iya, emang TJ waktunya juga agak lama sih. Jaraknya kan kalau kereta kan jelas sih. Bener. Kalau TJ memang lihat dari traffic.
lebih wilayahnya gitu loh. Kalau yang daerah kota, pusat kota memang lebih cepat. Tapi kan ada yang nyukain kayak daerah Serpong. Emang Serpong ada? Ada. TJ Frozen Transjakarta. Oh iya, ada. Oh, ada. Iya, jatuhnya katanya feeder atau apa gitu. Tapi di Bogor juga udah ada kan? Iya, Bogor Blok ya yang. Iya kayak gitu. Itu kan Iya. nggak cepat gitu. Terus Kalau nggak dari Blok M kenapa nggak ke Bogor aja tuh? jatuhnya gue pulang dong gue kayak gitu. Jatuhnya sekalian balik. Tapi ini Nyok, yang gue kesel. Kenapa tuh? Gue kesel banget. Dan gue nggak pernah ngelakuin ini seumur hidup. Yaitu adalah lewat jalur busway. Nah, kita naik motor atau naik mobil, kita lewat jalur busway. Oh. Gua apa ya kayaknya? Gue tuh naik Transjakarta kan. Tujuannya ada line khusus Transjakarta adalah supaya layanan transportasi umum itu lancar. Betul nggak? Betul. Iya kan? Makanya dibuat jalur khusus. Jalur khusus. Benar. Mungkin ada beberapa yang ada jalur khususnya. Benar. Cuma ada yang pakai jalur khusus. Lu nggak pernah tuh lewat jalur itu? Nggak pernah gue seumur serius gue nggak pernah. Kalau misalnya kayaknya nggak pernah. Kecuali waktu itu gue bawa ambulan. Lu pernah bawa ambulan? Gue pernah bawa ambulan jadi satgas. Oh gitu. Betul. Urgent kan? Urgent. Nah kalau misalnya kecuali apa kayak ambulan gitu nggak masalah lah, emang jalur prioritas. Cuma kalau pejabat, Nah, wah, apalagi weekend. apalagi weekend, Wah, iya, itu dikawal polisi lewat Trans Jakarta. Iya. Kalau dari kawal polisi, harusnya polisi bisa buka jalan. Ngapain pakai Transjakarta? Ah itu mah mobil Alia juga bisa, Agia juga bisa kalau nggak salah. Aneh. Nah, gue pernah naik Transjakarta. Itu macetnya, padahal di jalurnya kita, di jalur busway, macetnya gila-gilaan. Padahal itu nggak jauh, bentar lagi nyampe ke halte. Kok nih kata gue nggak jalan, padahal halte dekat situ. Pas gue ngeliat ke depan, motor, mobil di jalur busway macet. Jadi, maksud gue, lu lewat jalur busway juga macet-macet lumayan. Benar. Jadi kayak lu ngerugiin banyak orang. Ngerugiin banyak orang. Apa maksud gue ngapain lewat busway, jalur busway? Aturan juga kan jelas nggak boleh. Ya, apalagi ada yang orang lewat jalur busway nih. Di belakangnya udah ada busway, depannya razia. Oh itu muter balik tuh. Atau ngangkat beton biasanya. Peringatan gitu loh. Enggak. Tapi ada di beberapa titik yang itu pakai portal, ada penjaganya. Ada. Enak tuh. Kadang kalau jam 9 malam sekadang ting. Oh beda ya? Memang ada yang ada portalnya. Ada yang pakai portal. Mampang Perapatan ada. Iya, Mampang. Iya, terus jalur Sleepy juga. Iya. Tapi kalau udah rush hour nih. Oh iya. Rush hour. Dari Cawang Cikoko sampai Tanjung Duren udah macetnya gila sih katanya. Ya itu gara-gara mungkin yang lewat jalur busway itu. Nah, macet Jakarta nih. Oke. Gue sebagai orang yang tinggal di Jakarta Barat, Pekerja Jakarta. Jakarta sering dengar katanya TB Simatupang itu titik kasta tertinggi kemacetan Jakarta. Lu setuju gak? Katanya TB itu tahan banting. Aduh, slogannya ada apa namanya? Istilahnya apa sih kalau kayak gini? Iya. TB Simatupang bukan buat orang-orang pemula itu ya. Lu pernah lewat TB? Oh, pernah. Nggak mau lagi loh. Nggak mau lagi. Better gue ya. Nah, TB Simatupang itu kan berarti jalurnya itu dari Pasar Rebo ya? Bukan Pasar Rebo. Ada yang dari Pasar Rebo. Flyover Pasar Rebo. Flyover Pasar Rebo ada. Sampai ke Fatmawati. Lebak Bulus. Ya. Ujung-ujungnya Lebak Bulus kan? Bisa kalau Lebak Bulus, bisa. Iya itu. Cuman yang farahnya kan Fatmawatinya itu yang lampu merah turunan ke bawah itu loh. Iya. Itu gue gak ngerti ya. Maksud gue TB Simatupang itu jalanan segitu-gitunya aja nih, nggak bisa dilebarin. Gue yakin sih kayaknya Bapak Gubernur juga bingung sih ngelebarinnya gimana, itu mau bikin flyover juga susah. Bener. Di atas jalan raya bawah jalan tol. Iya kan? Wah itu susah. Susah sih. Ditambah lagi ada galian. Itu dia. Galian kagak pernah kelar-kelar, monyong kata gue.
Iya nggak sih? Udah- Enggak, maksud gue galian apa sih galian? Gue juga sampai sekarang pengen gitu, gue kayak Ngintip. ngintip gitu. Kayak kan lagi gali nih, Mas, apa sih yang digali ya? Intuitifnya tuh pengen nanya sih, cuman kan kayak nggak takut nggak sopan ya. Ya, mohon maaf apa sedang ada pekerjaan gitu kan. Iya, padahal kita datang nggak ada pekerjaan kan? Nggak ada Iya, yang bisa makanya. dilamar. Nah, maksud gue Hmm. kan jalan cuma 2 jalur, Hmm. ya kan? Ditutup setengah, Iya, ya udah. iya itu parah banget. Gue bingung. Gila itu. Gue bingung kenapa galian tuh selalu ada. Iya, galian selalu ada. Dan akhirnya kan merusak jalan juga. Iya, kalau galiannya kayak di Jepang bagus, Bener, ditutupnya lagi rapi, di aspal. bener. Oh, gimana itu? Kayaknya harus ada yang bisa ngejelasin gitu dari pihak yang bertanggung jawab kayak ini tuh gali apa gitu. Saya Tuh, enggak, terus maksud gue gini, kadang kan ada galian listrik, ada galian fiber optik, ada galian PDAM. Benar. Enggak, maksud gue apa nggak bisa gitu dibarengin galinya gitu. Iya juga ya. Bener juga ya. Iya sekali ya. Jadi PDAM nih air, Ngobrol dulu. iya PLN sama IndiHome, lo berembuk, Berembuk. janjiin dah mau tanggal berapa ya, Iya. galin kelar tanggal segitu. Iya. Maksud gue kan lebih enak sekali gali udah selesai, gitu gak sih? Iya. Aneh kata gue dah. Ya gitu lah. Tapi ada yang lebih menurut gue paling lagi nih, Apa tuh? keren teman orang-orang yang menurut gue Ah. ini kayaknya harus dimusnahkan sih katanya. Apa tuh? Orang yang dia lampu merah, dia berhentinya di depan zebra cross. Jadi dia udah ngelewatin lampu merah, Iya. ya kan, paham ya? Udah ngelewatin lampu merah. Dia kan nggak tahu kalau ada lampu hijau. Iya nggak sih? Benar. Akhirnya dia klaksonin sama yang belakang, Iya. karena dia nggak tahu kalau itu udah lampu hijau. Benar. Diklaksonin dia marah-marah, kayak tin sadar. Banyak tuh kayak gitu. Gue kesel banget kayak gitu sumpah orang. Maksud gue apa sih, maksudnya apa susahnya sih kita tertib gitu? Benar. Susah banget. Susah banget kan? Susah banget tapi. Makanya akhirnya banyak konten kreator yang akhirnya ngehalal gitu kan. Iya. Apa namanya? Bagus tuh. Lawan arah di Stop-stopin yang lawan arah. Gue lumayan setuju sih. Setuju lah, nggak lumayan setuju. Setuju. Maksud gue kayak orang Indonesia kayak ya walaupun kita nggak tertib juga, Iya. ya kan. Ada juga mungkin beberapa pelanggaran yang kita lakuin. Cuman apa salahnya kita ya berubah lah kita. Benar. Iya nggak sih? Harus berubah. Harus berubah. Kalau nggak berubah dari hal kecil itu, gimana kita mau maju? Ya tinggal jalan. Sih. Tinggal maju gitu. Situ Bener sih. repot amat Iya. segitu doang. Bener. Gitu, itu gue kesel banget gitu, sumpah kayak gitu. Itu kayaknya keren teman yang lo alamin tadi nih, hari ini kayaknya. Iya, gue di lampu merah di situ, ya gue berhenti di belakang zebra cross. Depan tuh udah banyak tuh motor tuh, ya kan. Udah lampu hijau, kagak jalan-jalan si monyong, masih diem baik kata gue. Terus gue klaksonin, sama orang lain juga klaksonin belakang. Terus dia marah-marah, kan Sakit gitu. sakit aja. Gila kacau sih, Nyok. Samperin nggak? Nggak kenal dulu orang itu. Banyak sih gue. Banyak sih. Apa lu jangan-jangan? Enggak, gue nggak kayak gitu. Nyok, Yuk. Kayak mana nih? kayak mana? Bentar. HP gue mana ya? Jok, Gimana Nyok? lu gue pengen ngebahas tentang pekerjaan kita. Oke. Oke, gua dulu nih. Oh iya. Gua sebagai apa ya, programmer lah gua. Oke. Gue seneng sama, kalau sekarang gue lagi ngejain programming karena kuliah gue juga komputer sistem. Terus juga gue lagi seneng sama pembuatan konten kayak gini nih, karena basic gue juga multimedia kan kita. Oke, ya benar-benar. Ya. Nah kalau lo sekarang lagi fokus ke sales. Yes. Gue sekarang lebih ke sales tapi agency gitu. Sales, nih gue tanya, sales apa sih bedanya sama kayak marketing? Kan ada tuh, ada sales, ada marketing, ada lagi apa tuh BD, business development, ada lagi AE, account eksekutif. Nah itu maksud gua bedanya apa sih? Itu kan sama-sama berhubungan dengan penjualan nggak sih? Benar. Kalau sales sama marketing berbeda.
Kenapa berbeda? Karena marketing itu pemasaran. Itu translate. Translate itu. Oke. Anak SD juga bisa nih marketing pemasaran. Tapi enggak ya, marketing pemasaran, sales penjualan. Tapi enggak, tapi bener. Translate dong sih. Tapi bener emang beda. Oh beda. Nah, Maka maksudnya cara kerja juga beda. kalau ngomongin sales sama marketing beda. Kalau marketing itu kan cenderung kayak kita masarin produk tapi sifatnya tuh kayak iklan Oke. gitu kan. Terus kayak simpelnya deh, baliho, Oh, yang promosi. promosi itu namanya marketing sebenarnya. Itu contoh simpelnya. Oke. Tapi kalau sales orang yang melakukan penjualannya, Berarti marketing tuh yang rencanain strategi lah. strateginya, Kayak betul. bikin event apa, Event apa, promosi apa, bener, konten apa, konten gitu. apa. Oh, oke paham. Tuh. Itu marketing. Benar. Kalau sales baru yang penjualan. Jualannya orang yang benar-benar terjun langsung buat ketemu orang biasanya ya. Terus kayak ngobrol, akhirnya melakukan pembelian dan penjualan kepada pihak sales itu. Gitu. Itu salah satu yang gampang dicerna lah, gitu, soal perbedaan marketing dan sales. Tapi animo orang tentang sales tuh banyak lo terima lah ya. Maksudnya tahu lah itu ya. Nemo itu sih emang agak susah dicari. Apa tadi? Animo. Animo ya? Nemo mah ikan. Ikan ya? Ikan itu mah. Nemo, Landing Nemo. kan badut. Ada di RCTI dulu setiap minggu. Oh iya benar. Sering tuh. Dia jadi bapaknya. Bener. Kayak ini ya apa? Terus dia masuk akuarium, Iya. ketangkep, terus dia keluar. Benar. Sales gimana? Iya, sales ya, ya itu dia, kita lebih ke orang yang benar-benar ada di ujung tombaknya, itu sales. Enggak, tapi animo orang terhadap sales tuh kadang-kadang suka mengganggu sales. Setuju nggak lo? Setuju, memang. Bener gitu. Iya. Tapi lu menghadapi itu gimana? Kadang gue suka kayak kesel. Gampang Ya, aja. iya, memang sales mengganggu kalau memang kita nggak butuh, karena kan iya pasti mengganggu lah kalau kayak ditelepon setiap hari, ditawarin setiap hari gitu kan. Kayak lu waktu itu mau beli motor baru kan? Oh iya, gue disetin Iya, chatin. dari yang dari yang motor DP-nya 4 juta 4 juta motor. awalnya. Oke. Bang, nih gue ngambil salah satu motor lah. Itu awalnya DP-nya 4 juta. Diturunin sama dia 2 juta. Sampai sekarang 1 juta diturunin. Lama dikasih gue. Dia bang bawa bang. Enggak, tapi apa namanya, ketika lu jadi sales, lu berarti senang menjalani itunya. Nggak ada, nggak ada. Ada orang yang memang suka melakukan pekerjaan itu gitu. Gue salah satu yang bisa dibilang awalnya nggak suka, lama-lama suka juga. Yang lu suka itu berarti komunikasinya. Komunikasi, relasi sama orang lain. Tapi itu apa sih berpengaruh sama hidup lu yang relasi gitu. Wah, kehormatan sih. Udah lebay kayak gitu. Lebay sih itu. Enggak, maksudnya lu kayak jadi sales tuh kayak ya emang lu senang komunikasinya. Iya, gue suka ngobrol sama orangnya gitu kan. Suka suka melakukan interaksi gitulah sama orang lain. Keren. Gitu. Iya. Tapi gue juga salut sih sama sales dia. Bahwa para pekerja sales ya terutama ya. Ya dengan kegigihannya. Iya. Ya itu memang benar sih, sales itu ujung tombaknya perusahaan. Kalau nggak ada sales, perusahaan nggak bisa jualan. Dan memang harus, bener kata lu, harus gigih. Harus gigih, betul. Bener-bener kayak nggak bisa nyerah di, bener-bener kayak harus kuat sama penolakan. Nah, ini tips buat teman-teman sales. Kita bukan ahlinya, bukan pakar, tapi kita berbagi aja lah. Ya kan, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Bener. Ya kan? Tips buat para juang sales, para exco PSSI. Apa tuh? PSSI. Nah, para pejuang sales, yang bekerja di bidang sales. Lu kalau misalnya menghadapi klien atau kita klien ya, klien yang rese,
Kayak contoh gini, pokoknya banyak tanya, tapi ujung-ujungnya nggak ada, hilang aja udah gitu. Ghosting. Ghosting. Nah, Iya. gimana tuh? Bener-bener tipsnya cuma satu, cuek. Ya udah, kan manusia banyak nih di dunia ini. Oh iya benar. Ada berapa sih? Gak usah dihitung. Nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung juga. Iya. Ada sensusnya sih. Kata sensusnya ya. Jadi kayak ya udah cuek. Kalau memang ghosting ya berarti dia belum butuh. Nah, salah satu tips yang gue dapat dari salah satu CEO di tempat gue kerja, percaya aja bahwa kalau memang klien itu mau beli, dia pasti bakal beli kok. Tapi ini juga menarik. Jadi salah satu keahlian sales yaitu cenayang. Apa kok cenayang? Bukan. Cenayang nggak lama. Nggak ada. Paranormal itu kayaknya. Enggak. Tapi yang waktu itu lu pernah bilang, lu bisa tahu nih orang pengen emang butuh atau lagi emang iseng aja. Oh, iya kan? bukan cenayang. Cenayang. Enggak sih, sebenarnya kita nggak pernah tahu karena sebenarnya Cekokom bukan. bukan. Kita nggak pernah bisa tahu orang itu. Jadi salah satu tips sales juga kan kita kayak harus nge-treat orang tuh semua orang kayak semua itu milioner. Jadi kita juga nggak boleh berasumsi. Cuman kan itu kayak ada intuisi sales atau jam terbang gitu loh. Jadi kayak kalau gue ngeliat apa namanya orang kayak ini nanya-nanya doang, ya mungkin aja dia nanya-nanya dan mungkin aja dia mau beli gitu. Kita nggak pernah tahu kok. Itu cuma kayak asumsi berdasarkan jam terbang aja. Oh iya. Gitu. Itu istilahnya jangan lihat buku dari Semarang. Iya, Kejauhan. Don't just a book from the cover. Cover, betul. Keren. Gitu. Itu ujung tombaknya itu. Yes. Kalau lu gimana? Iya kan gue lagi fokus di programmer, lagi ya bukan banyak sih, lagi ada bikin aplikasi lah berbasis Aplikasi? website. Oh, Iya. iya. Kayak contoh sistem apa sih? Kayak ERP gitu-gitu. Oh, oke. Terus kayak sistem absensi gitu-gitu buat perkantoran. Hmm. Ya lagi gitu-gitu aja sih, Mas. Tapi itu keahlian yang banyak orang pengen bisa loh. Gue juga dulu pengen mah bisa bikin itu sistem kayak gitu. Terus sekarang? Gak pernah kepikiran. Ini udah bukan ininya gue iya, kesini. simpel aja sebetulnya kan. Kalau programming itu kan belajar dasarnya. Dasar bahasa ya. Itu pertama ada HTML. Lu pasti pernah belajar kan dulu. Pernah Proses HTML, CSS. Oke. Jadi HTML itu kerangkanya kita ajarin dulu gitu kan. Oh, oke. HTML itu kerangkanya, CSS itu kayak mendandaninya, dikasih warna, dikasih bentuk. Kalau ular? Apa hubungannya? Python. Beda lagi. Itu bahasa pemrograman juga kan? Bahasa. Oh, bahasa, oke. Itu salah satu bahasa pemrograman. Terus ada lagi JavaScript. JavaScript itu buat istilahnya sistemnya lah, kayak lu mau nge-scroll otomatis atau animasi itu di JavaScript. Ada lagi PHP. Perusak hubungan. Harusnya bukan perusak hubungan ya, memberi harapan palsu. Itu bahasa juga. Iya, bahasa, salah satu bahasa lah. Oh. Jadi banyak. Lu kayak gue tuh fokusnya kalau gue di PHP. Kalau gue fokusnya di PHP. Kalau Python jarang lah. Mungkin ada lagi mulai gue pelajari. Cuman ya bertahap. Memang dunia teknologi itu kan berkembang dengan pesat sih. Iya, benar. Apalagi dengan adanya AI sekarang. Benar. Wah, gila sih itu AI. Perubahannya luar biasa. Tapi lu manfaatin AI nggak buat kerjaan lo? Pasti manfaatin. Cuman nggak semasif itu. Maksudnya nggak secanggih itu. Untuk saat ini gue pengen bisa manfaatin AI. Tapi apalagi lu ada di IT gitu, pasti lu manfaatin AI banget loh. Iya. Sekarang ngoding itu juga pakai ChatGPT. Ada satu lagi namanya black box itu. AI itu bisa lu emang khusus buat coding. Jadi lu langsung ngedirect, lu mau bikin apa sebutin terus lu jadi. Gitu. Keren banget kata gua. Tapi memang buat teman-teman di rumah, balik lagi kita bukan ahlinya, kita bukan pakar. Tapi kalau bisa dibilang mungkin yang baru mau terjun, payung, bukan. Beda lagi tuh, agak ngeri. Yang mau terjun ke dunia programming, belajar dulu dasar-dasarnya. Iya nggak sih? Berarti kita ChatGPT AI
walaupun ngebantu tapi kalau dasarnya nggak dipelajari nggak bakal bisa. Betul. Kayak contoh gini. Oh. Ada satu kalau kita ngebuat sistem, kalau gue kan di PHP. Di PHP itu kalau gue pakai Laravel atau Coordinator. Okay. Gini, cara lu bikin sistem login, ya kan? Kalau misalnya pakai ChatGPT gampang, sama ChatGPT dibuatin programnya, codingnya segala macam, lu tinggal copy paste. Tapi lu tau nggak itu taruhnya di mana? Iya benar. Iya kan? Lu tau nggak cara API database-nya gimana, ngomongin database-nya? Terus ada lagi kalau di ini ada namanya controller, ada models, ada view, ada environment dan lain-lain banyak. Nah itu lo harus tahu dasarnya dulu. Iya benar. Dan lo ngebuat view, tampilin halamannya. Kalau biar mau bagus bisa pakai HTML atau CSS atau kalau misalnya sekarang pakai Tailwind. Pokoknya banyak. Itu lo penting tahu dasarnya dulu. Baru bisa pakai dengan bantuan AI. Iya. Gua kan gue juga ngajar di sekolah ya. Oke. Iya. Siswa gua, murid-murid gua itu selalu gue bilang gini, kalian terserah mau belajar mau pakai Canva atau CapCut, ya at least itu dua aplikasi yang bagus, elemennya banyak, template-nya juga banyak di situ. Tapi kalian harus bisa dulu manualnya. At least kalau desain bisa pakai Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW. Kalau video itu pakai Adobe Premiere, pakai After Effects. Itu yang dia nggak ada template-nya di situ. Benar-benar skillful banget. Nah, ketika lu udah bisa, ya kan, ketika udah bisa pakai itu, lu terjun ke CapCut, lu kayak ini aplikasinya gampang banget. Nah, lu bisa bilang itu aplikasi gampang ketika lu udah pernah nyobain yang susah, benar nggak? Benar. Iya kan? Biasanya kayak gitu. Kalau CapCut dulu terus langsung ke Adobe. Iya. Lu susah juga. Iya, orang yang baru terjun editing terus belajar CapCut, ya kan? Terus dia nyoba ke Premiere, udah kelar. Artinya ya udah dia sebagai editor CapCut aja udah. Dia nggak bisa jadi, karena ada beberapa fitur yang di CapCut itu yang nggak ada. Ada beberapa fitur di Premiere, Adobe Premiere atau di DaVinci Resolve itu yang nggak ada di CapCut. Salah satunya adalah di Premiere itu kita bisa ngatur suara, bisa nge-mixing lah. Jadi low-nya dinaikin segala macam. Di CapCut itu nggak ada. Sejauh gue yang pakai CapCut ya, gue nggak tahu nanti kalau misalnya ada yang ini itu nggak ada. Terus yang lainnya banyak. Cuman keunggulannya di CapCut itu mungkin nggak ada di Premiere, kayak transisi, efek-efek transisi, atau efek-efek mukanya jadi gede segala macam. Gitu. Iya, jadi untuk yang benar-benar suka terjun editing, benar-benar pengen yang lebih profesional lagi gitu ya. Iya benar. Gue saranin untuk belajar dasarnya dulu. Kayak lu belajar motor lah. Lu kalau misalnya belajar matic dulu, ya kan? Lu belajar matic dulu, lu bawa gigi, bawa motor yang bebek atau kopling, udah lu pasti gak bisa. Gak bisa pasti. Maksudnya harus belajar yang lebih keras lagi, tau gak lu? Dari kopling dulu, terus baru mau kalau kopling udah bisa pasti matic udah pasti bisa. Pasti. Lu kopling bawa matic kayak motor apa sih ini dong? Maksudnya tinggal gas doang, enteng, ringan gitu. Itu gua dalam perkembangan dunia digital sekarang ya gitu. Karena banyak tuh anak-anak sekarang lu tau gak sih kayak bikin video pakai AI. Gambar pakai AI mirip banget sama realistis. Iya kan? Itu gue kayak hampir gak bisa bedain mana video asli sama video AI. Beneran? Makin mirip lah pokoknya. Makin mirip. Nah makanya kita kenapa kan waktu itu wakil presiden kita Gibran Rakabuming, Pak Gibran itu bilang AI itu harus diajarkan dari tingkat dasar. Setuju gue sebetulnya. Tujuannya sebetulnya bukannya anak itu supaya bisa pakai AI. Tujuannya, harapannya, kalau gue nggak tahu kalau Pak Gibran itu
rencana yang lain. Ya. Nggak pernah tahu gitu. Kita nggak pernah. Maksudnya yakin kita bukan cenayang. Iya. Kalau harapan gue supaya anak-anak bisa memilah ini AI, ini benar. Jadi ketika ada berita, ternyata ini beritanya buatan AI, hoax, ya kan? Tahu ini berita AI, bisa memilah. Harapan gue begitu. Jadi sebetulnya banyak orang yang suka ya ini apa sih yang belajar AI segala macam. Bahkan diajarin coding kan programnya itu. Gibran. Iya. Menurut lu gimana? Anak kecil dipelajarin, misalkan ya, kelas 1 SD gitu kan. 1 ditambah 1 gitu ya. Nah, terus kayak 1 0 1 1 itu Biner. Gitu kan. 1 tambah 1 sama dengan 0. Bisa nggak sih anak SD dipelajarin programming gitu? Gini. Programming kayak Stephen Hawking mungkin kalau susahnya. Dia kayaknya waktu masih SD udah bisa tuh. Enggak sih, dulu belum ada kayak. Belum ada. Beda ya. Tapi nggak Stephen Hawking juga. Nah, coding itu atau pemrograman itu gue setuju diajarin sama dia mulai setuju diajarkan mulai dari tingkat dasar. Karena coding atau pemrograman itu bukan berarti kita ngoding pakai HTML, pakai PHP, enggak. Tapi itu diajarkan logika dasar, problem solving. Gitu. Jadi contoh gini, ketika gue belajar pemrograman, gue akan belajar kayak ketika kita mau bikin login, halaman login gitu aja, itu pasti dimulai dari orang itu mengetikkan username. Logikanya kan begitu. Benar. Username dan password logikanya. Terus dia klik tombol login. Atau masuk gitu kan. Ketika dia klik tombol masuk, berarti cara kerjanya bagaimana? Berarti cara kerjanya si sistemnya akan mencari database dulu. Iya kan? Logikanya begitu. Nah, ketika mencari database namanya ada nggak? Kalau ada berarti dibolehkan masuk. Nah, kalau dibolehkan masuk juga nanti cabang lagi tuh. Ini sebagai user atau sebagai admin atau sebagai siapa. Nah, sebagai user juga ada cabangnya lagi. Wow, banyak ya? Banyak, kayak contoh Facebook atau Instagram. Lu kan ketika login pakai username lu, ya kan? Kan nggak mungkin lu munculnya halaman orang lain. Ya pasti username lu kan, halaman akun lu kan. Benar. Nah, berarti kan itu harus ada konfigurasi yang lain-lain gitu. Nah, itu contoh kecil. Ya, cuma gua nggak tahu di SD gimana diajarinnya, cuman pasti mereka diajarkan logika dasar dan problem solving. Jadi akan dikasih case contoh ini kita mau mungkin contoh di SD itu cara ketika bikin games, ketika klik spasi terus dia lompat. Nah, gimana caranya ketika ngeklik spasi terus dia lompat si karakternya. Nah, itu nanti dia akan cari berarti ntar sistemnya pakai yang ini gitu. Jadi bukannya ngoding pakai Python, mati itu anak kampus aja, anak kuliah juga pada bingung gitu pakai Python. Gila ya. Sampai salah hafal ya. Jangan sampai salah kaprah lah soal ngoding ya. Iya. Karena yang penting kan problem solving. Jadi anak kecil tuh harus dididik problem solving gitu. Setuju, itu anak kecil. Itu jadi masalah anak kecil. Anak zaman sekarang. Anak kecil sih, bukan anak zaman sekarang. Tapi beberapa maksudnya Gen Z junior. Benar. Maksudnya lu nggak mau bilang kita Gen Z juga nih. Kita Gen Z junior lah. Oke. Benar. Salah gue. Takut diserang Gen Z satu negara. Enggak, maksudnya Gen Z junior mungkin yang 2000 berapa sih? Gue nggak tahu. 2008 ya. Iya, 2005 ke atas. 2000 ya 2008. Iya, gitu. Biar kita nggak diserang yang dulu. Enggak. Itu beberapa permasalahan di problem solving. Ini beberapa kali ngehandle anak-anak magang, anak-anak PKL. Permasalahan mereka tuh mereka belum bisa problem solve. Itu menjadi isu penting loh menurut gue loh. Karena orang nggak punya problem solving, anjir mau hidup gimana anjir. Sedangkan kayak contoh kehidupan yang mungkin lebih dewasa lagi, ketika lu contoh menikah dan lu amit-amit ya orang itu di PHK massal,
itu kalau misalnya orang itu nggak punya problem solving, ya udah, itu kan menjadi problem kan, Iya. yang harus di solving, yang harus diselesaikan gitu. Benar-benar problem solving itu benar-benar kalau bisa jadi dari kecil lebih baik sih. Jadi nggak benar-benar nggak nurut aja gitu. Nurut nggak apa-apa bagus. Jadi Iya. nggak kayak tok tanpa ada reason, tanpa ada pemikiran kayak ini harus lebih kritis lagi, dan ketika Iya. ada masalah dibiarkan untuk menyelesaikan gitu. Salah satunya itu kayak belajar programming, macam-macam sih sebenarnya. Makanya dulu metodenya banyak. Banyak, Mungkin yang diterapin sama pemerintah kita sekarang coding. Cuma gue nggak tahu udah jalan apa belum ya. Gitu. Makanya gue kalau misalnya gue jadi menteri pendidikan, Amin. enggak juga. Iya. Nah, maksudnya Korupsi ya. kalau gue bisa ngasih saran ke depannya lah ya, kalau buat kementerian yang di pendidikan, karena gue bekerja di bidang pendidikan juga, gitu. Ada kurikulum lah yang buat apa namanya, buat tentang problem solving, apa kayak, karena di dunia pendidikan sekarang kalau lo tahu Nyok, itu kurikulum udah ganti-ganti mulu udah. Kalau kita kan zaman nggak efektif ya. kita kan zaman KTSP 2006. Oh iya. Di KTSP 2006 aja udah ada berapa revisi tuh kita. Abis itu kita kurtilas. Kita ngerasain itu kurtilas terakhir ya. Terakhir. Sebelum waktu SMK ya. SMK kurikulum 13 2013. 2013. Nah, abis itu pergantiannya lebih cepat lagi. Ada kurikulum nasional. Oh iya. Sekarang ada kurikulum apa lagi, kata gua. Kebanyakan kurikulum, kata gua. Maksudnya kebanyakan ganti-ganti kurikulum. Kesian gurunya, kesian muridnya yang nerapin. Kadang Indonesia tuh begitu. Iya. Ganti-ganti mulu, tapi maksud gua gini. Kita jalani dulu satu program, ya kan? Evaluasinya itu yang jelas gitu. Jangan program udah jadi nih, tiba-tiba diganti programnya, kasihan. Bener-bener. Iya kan? Bola Indonesia lebih bagus, tiba-tiba diganti pelatih. Waduh. Tapi benar, kita tuh pendidikan kita tertinggal 120 tahun dibanding negara maju. Betul. Bayangin. Gimana nanti kita punya anak? Iya. Lu punya adik, iya kan? Kalau kita sih udah nggak sekolah ya. Atau udah nggak. Biasanya sekolah masih kuliah. Cuman anak-anak nanti gitu kan, masa pendidikan ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang, mungkin di beberapa sekolah swasta mungkin udah bagus sih. Iya, swasta bagus sih. Swasta bagus, mahal. Iya. Artinya orang-orang yang mampu, masa orang-orang yang mampu doang sih bisa mengenyam pendidikan yang bagus? Iya. Orang-orang yang biasa aja, mungkin yang negeri, gitu. Gitu, benar. Gue setuju. Gitu kan? Setuju, Pak. Itu masalah pendidikan gue sangat concern sih. Ya. Karena gini, karena kalau menurut gue, bangsa ini dibangun dari pondasi, yaitu dari generasi awal. Yes. Dari dia lahir, ya kan, dari lahir itu sebetulnya dia menentukan. Ya, makanya kan ada program anti stunting itu kan. Itu bagus sih sebenarnya. Anti stunting. Yeah. Terus di SD dia udah benar nggak pendidikannya? Karena masa-masa segitu itu yang nanti akan menjadi karakter dia ke depannya, menentukan. Masa-masa perkembangan, sampai remaja, sampai akhirnya dewasa. Jadilah generasi yang membangun negeri ini. Iya, kalau misalnya mau bangun generasi Indonesia Emas 2045, kalau menurut gua ya kita bangun dulu dari generasi awalnya. Ya, mungkin beberapa program pemerintah sekarang udah bagus, ya kan. Cuman ada beberapa program yang kayaknya nggak harus dilakuin, dan kayaknya lebih baik diganti, atau bukan diganti ya, lebih baik dievaluasi dengan program yang lebih bagus. Kayak gue agak ngeri ngomongin pemerintah. Tapi nggak apa-apa, kan keresahan kita sebagai anak muda. Oh iya kan, kita ngobrol doang. Kita ngobrol. Kan kita pengen dong anak-anak kita, cucu-cucu kita tinggal di suatu negara yang sistemnya bagus gitu kan. Ya nggak usah naif-naif lah, nggak sampai semuanya bersih gitu kan. Iya, yang penting bener aja. Yang penting semuanya tuh jelas gitu. Tuh, maju pendidikannya. Kadang dari orang yang lebih tua, bukan orang tua, yang orang tua juga termasuk, cuman orang yang lebih tua itu mencontohkan sesuatu yang nggak benar. Kayak contoh begini,
ketika ada anak sekolah pulang, gitu kan. Ketika dia keluar gerbang dari sekolah atau dia baru keluar rumah, di situ ngeliat mungkin bapaknya ngerokok, Oh iya iya. kan. Terus keluar dia mungkin naik angkot atau naik apa, supir angkotnya ngerokok Benar, di Iya kan? jalan. di jalan. Terus nyampe sekolah ngeliat satpamnya mungkin ngerokok atau tukang kantin atau jajan jualan-jualan depan itu Mm-mm. abang-abangnya ngerokok, Benar. ya kan. Ya maksud gue gini, rokok itu kita tahu pasti berbahaya. Iya. Setuju ya, rokok berbahaya. Dan kalau misalnya Indonesia mau lepas dari rokok, itu pasti nggak butuh waktu yang sebentar, pasti waktu yang lama. Nah, kita bangun dari contoh kecil aja rokok itu. Kita kalau misalnya orang-orang yang lebih tua, gini, kalau misalnya orang-orang yang lebih tua mau ngerokok, usahain jangan ngerokok di depan anak, karena itu akan anak mencontoh. Karena kita pengalaman lah, kita dulu masih SD, Iya. ngeliat orang ngerokok tuh kayaknya enak, Benar. pengen ngerokok. Akhirnya kita ngumpet-ngumpet ngerokok, iya kan? Iya, di pojok-pojok. Di pojok-pojok. Karena kita nggak terinfluence dari orang-orang yang ngerokok. Benar-benar. Gitu sebetulnya buat ngilangin, bukan untuk mengurangi angka perokok, itu dimulai dari anak-anak kecil. Dari itu jangan mencontohkan rokok kalau saran Di tempatnya lah. tempatnya. Ada tempat khusus rokok. That's why kenapa Singapura kan, di Singapura kan nggak boleh ada yang ngerokok di tempat-tempat tertentu kan. Iya. Lebih banyak ruangan Seandainya iya, tanpa rokoknya dibanding iya, ruangan rokoknya. kalau misalnya mau ngerokok ada disediain satu tempat. Kayaknya itu lebih better sih kata gue daripada orang, apalagi ada kamera Sini. semuanya orang-orang yang ngerokok di motor. Kalau motornya di dalam rumah nggak apa-apa ya. Ngapain juga orang ngerokok? Maksudnya ngerokok di jalan sambil bawa Ngerokok motor. di jalan sambil bawa motor itu semua. Iya, kita Karena kalau bisa kita setuju normalisasikan tempel. iya, Tapi jangan itu melanggar hukum. tapi nggak apa-apa. Gue beneran, kalau misalnya gimana nih, rakyat Indonesia semuanya nih ya, semuanya rakyat Indonesia, gue ngajak nih, kalau misalnya ketemu orang yang ngerokok di jalan sambil bawa motor atau di mobil gitu, pokoknya dia lagi menyetir suatu kendaraan, si ngerokok. terus dia ngerokok, kita tendang aja palanya. Setuju nggak? Kalau gue sih setuju banget sih. Iya. Iya gak sih? Kalau kita apa? At least sentil. Gue jakun nih. Enggak benar. Enggak, maksud gue tonjok sih gitu. Maksud gue gini, itu mengganggu banget. Iya. Ya gak sih? Kan. Kayak contoh, lagi naik motor nih, kita lagi enak-enak naik motor. Iya kayak sambil denger lagu. Terus gitu. tiba-tiba orang itu di depan ngerokok, tangannya mungkin di rokoknya diselipin kan, atau dia sambil ngisep. Itu abunya kan ke belakang. Mending abu doang. Mending abu. Bara yang masih nyala. Kalau kena anak kecil, kalau kena mata. Pernah ada kasusnya kan orang buta gara-gara kena mata itu. Tapi gue setuju rokok di pinggir jalan itu kita harus. Udah gitu dia lagi naik motor, rokoknya habis terus dibuang putungnya. Kan mental ke belakang. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan aku ya Allah. Bahasa-bahasa kasar ini orang-orang TA ini. Ya. Tuh. Itu sih gua orang terdunia itu kata gue. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau istighfar sekali aja. Itu apalagi di mobil gitu kan. Iya. Pernah terakhir cewek gua. Oke, kenapa? Itu apa namanya, driver nih minta tolong lah buat driver kan, itu kan servis gitu. Mungkin kalau terlalu asem boleh lah pas lagi nggak nganterin customer gitu, pelanggan. Mas, cewek gue dari kosan ke tempat kantor atau kebalikannya dari kantor ke kosan ya, naik ojek online, motor ya, rokok di belakangnya perempuan gitu ya. Dia ngerokok, kita nggak tahu perempuan itu mungkin ya maksudnya di luar konteks cewek gue ya. Iya. Mungkin lagi ada hamil gitu kan. Iya, intinya nggak etis lah. Lu ojek online, maksud gue, iya, lagi bawa penumpang terus ngerokok, nggak etis, sebetulnya nggak bagus juga. Nggak ada bagus-bagus ya, nggak ada keren-kerennya. Jadi tolonglah yang udah bapak-bapak yang apalagi punya anak gitu kan harusnya otaknya ada gitu. Masalahnya itu pada nggak punya otak orang-orang yang merokok itu. Fungsi kognitif gitu ya di dalam otaknya itu dipakai gitu, bahwa itu tuh
dunia tuh tidak sesempit pandangan mata lo aja gitu. Iya. Bahwa luas gitu. Jadi Terus itu merugikan. iya itu orang pokoknya orang terbo PA gitu. Terus ada satu lagi, Apa tuh? orang yang ngerokok di dekat anak kecil Atau ibu-ibu hamil. atau ibu-ibu hamil. Maksud gua gini, di angkot. Iya, itu parah banget. Sekarang Di supirnya angkot. juga. Iya, supirnya juga. Kalau Jaklingko mungkin ada peraturannya nggak boleh. Iya. Cuman kayak di beberapa mungkin di angkot di Bogor, Iya. oknum-oknum supir angkotnya ngerokok itu saat kan masih lu ngebuang rokok itu kan semobil kebuka, kan mobil angkot kan kebuka sampai belakang. Iya, Bang. Iya, Gila sih itu gua nggak habis pikir sama kayak gitu-gitu. Saking emosinya ya. Kayak emosinya gua gila. Gua pernah ngebentak itu orang. Akhirnya orang lu nggak lu apa? Iya kan gua lagi kesal naik motor, kesel gua. Iya. Akhirnya gua teriakin, nggak mempan. Dia kayak, iya bang, dia ngebut lagi. Nggak lama di belakang ada TNI. Lepas deh. Keren sih lu TNI itu. Iya, mantap. Oke lah TNI. Salut lah kita sama TNI. Tapi satu lagi deh, Apa tuh? kalau orang yang suka menghina suku keberagaman, memecah belah bangsa dengan menghina suku tuh gimana? Saudara. Tapi gini, ini 4 menit lagi nih. Wah, sorry. Intinya juga Iya, juga dia. juga buat orang-orang yang nggak nggak bisa menghargai suatu suku atau agama. Iya. Toleransi. Ini kita Indonesia loh, Iya. iya kan? Indonesia itu beragam suku dan agama. Yes. Setuju. Setuju. Agama kita yang diakui negara ada 6 sekarang ya. Ada 6. Kita bukan berbentuk negara yang satu agama, Betul. iya kan? Betul. Maksud gua ya udahlah, orang mau ibadah mah gak usah disuruh-sirin. Iya. Ngapain sih dia suruh-sirin? Tuh, suku juga. Maksudnya ya udah kita kan ada suku Sunda, Iya. Jawa dan segala macem. Ya memang udah dari dulu suku itu udah ada. Ngapain sih? Gak usah diperdebatkan. Kalau misalnya nggak suka sama satu orang, nggak usah disebut sukunya. Iyalah. Iya kan? Banyak orang yang tersakiti. Betul. Untung yang dihina suku Sunda, coba suku Batak. Apa nggak bonyok itu muka? Sama sih, Sunda juga pasti bonyok juga. Iya, cuman Batak. Sunda. Skip. Salah. Mohon maaf nih, Pak nih, gue ngeri ditegur Kang Deddy Mulyadi ntar. Mohon maaf ya.